Gue mau nanya dulu bre, kalian pernah denger nama Jack Doherty nggak? Di internet dibandingin sama dia, itu buat sebagian orang rasanya kayak kutukan sosial. Ibaratnya lebih parah daripada tiba-tiba bikin malu diri sendiri di depan umum. Bahkan lebih buruk daripada di cancel satu internet. Tapi anehnya buat satu streamer kick yang lagi naik daun di komunitas Luxmaxing, justru itu kelihatannya jadi tujuan dia. Namanya Clavikular atau yang sering dipanggil Clav. Dan kalau kalian lihat cara dia bikin konten sekarang, rasanya dia memang lagi mencoba mengambil tahta yang dulu sempat ditempati sama Jack ini. Soalnya Jack udah mulai jarang diomongin, dan di internet selalu ada orang baru yang siap menggantikan posisi itu. Awalnya kontennya ini kagak aneh-aneh banget. Clav pertama kali muncul di TikTok itu sekitar 2021 waktu dia masih 16 tahun, dan isinya cuman video dance serta tren yang lagi viral. Tapi ada satu hal yang bikin dia ini agak menonjol dari keramaian, yaitu penampilannya. Banyak orang merasa kalau wajahnya ini kelihatan lebih dewasa dibandingkan usianya, dan dari situlah perlahan brand yang dia bangun itu mulai kebentuk. Beberapa tahun kemudian kontennya berubah total. Dia mulai ninggalin video TikTok biasa dan mulai masuk ke dunia Luxmaxing, yaitu ide tentang memaksimalkan penampilan fisik sebisa mungkin. Ada yang melakukannya lewat hal-hal sederhana kayak merawat diri atau olahraga, tapi ada juga yang memilih jalur ekstrim yang dikenal sebagai hardmaxing, operasi kosmetik, eksperimen tubuh, sampai modifikasi fisik yang beresiko. Dan dari awal Clav ini kelihatannya langsung tertarik ke sisi yang paling ekstrim itu. Dia bahkan pernah mengaku mulai menyuntikkan testosteron sejak umur 14 tahun dan mencoba teknik yang disebut bone smashing, metode untuk memukul tulang wajah dengan harapan bentuk rahangnya ini jadi lebih tegas. Praktik ini sering dikaitkan dengan teori lama tentang adaptasi tulang, tapi banyak dokter modern mengatakan interpretasi itu salah kaprah dan justru bisa berbahaya. Masalahnya bukan cuma soal resikonya, tapi juga soal usianya. Eksperimen tubuh seperti itu pada remaja bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang baru kerasa bertahun-tahun kemudian. Tapi menurut Clav, semua itu adalah bagian dari transformasi, karena dia merasa penampilannya dulu itu canggung banget. Sekitar 2023 sampai 2024 dia mulai aktif juga di YouTube, dan kontennya berubah jadi semacam panduan Luxmaxing. Dia sering menggunakan istilah-istilah yang kedengarannya itu rumit untuk menjelaskan teorinya ini, yang membuat sebagian penonton merasa seolah-olah semua yang dia katakan punya dasar ilmiah. Dari situlah dia mulai ngebangun persona baru di internet, bukan sekedar influencer tapi semacam coach gitu. Dia bahkan meluncurkan kursus berbayar bernama The Clavikular System, yang katanya menggunakan pendekatan data untuk membantu orang melampaui potensi genetik mereka. Selain itu, dia juga membuat komunitas berbayar dengan biaya sekitar $49 per bulannya yang berisi materi Luxmaxing, farmakologi, sampai sesi coaching langsung. Sekilas mungkin kedengarannya kayak komunitas self-improvement biasa, tapi ada satu detail yang bikin banyak orang khawatir. Komunitas itu udah punya sekitar 1.400 anggota bre. Artinya ribuan orang sekarang itu rela membayar untuk menerima saran dari seorang remaja yang gak punya latar belakang medis maupun kredensial profesional. Dan di titik ini bre, ceritanya jadi jauh lebih besar daripada sekedar influencer kontroversial. Karena ketika ide kayak gini itu mulai menyebar ke ribuan orang, pengaruhnya juga ikut membesar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Clav ini bisa menjadi kontroversial kayak Jack Doherty dulu, tapi seberapa jauh pengaruhnya akan berkembang sebelum semuanya mulai berbalik arah. Tapi yang bikin banyak orang makin heran bre, meskipun kontroversinya itu udah jelas kelihatan di mana-mana, Clav tetap berhasil membangun sesuatu yang cukup kuat di internet, yaitu fanbase yang benar-benar loyal, terutama dari kalangan cowok muda yang melihat dia sebagai semacam role model di dunia Luxmaxing. Kalau kalian sempat lihat komunitas Redditnya, atmosfernya itu bahkan terasa kayak hampir seperti pemujaan. Ada yang menyebut dia sebagai poster boy baru untuk Sigma Male. Bahkan ada yang bilang dia ini adalah contoh sempurna dari sosok Sigma yang harus ditiru. Menjelang akhir 2024, nama Clav memang udah mulai sering muncul di komunitas Luxmaxing online. Tapi lonjakan popularitasnya yang sebenarnya baru kejadian setahun kemudian, tepatnya di 2025.
Semuanya bermula tanggal 10 November ketika dia tiba-tiba muncul di dalam kolaborasi stream dengan Edin Ross di platform Kick. Streamnya sendiri itu sebenarnya biasa aja, ngobrol lewat Discord, main game, bahas konten, tapi buat Clav, exposure dari audiensnya Edin ini jauh lebih besar, langsung membuat namanya meledak hampir dalam semalam. Beberapa hari kemudian panggungnya jadi makin besar ketika dia muncul dalam IRL stream dengan Jack Doherty. Awalnya suasananya tenang, bahkan terlalu tenang kalau mengingat reputasi dua orang ini. Tapi lama-lama percakapannya berubah jadi konfrontasi yang agak canggung. Yang mengejutkan kali ini banyak penonton justru merasa kalau Clav yang memancing situasi. Ketegangan itu berakhir ketika Clav bangun dari kursinya dan meninggalkan stream begitu aja. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, internet malah memihak Jack Doherty. Komentarnya cukup brutal, banyak yang menyindir Clav ini karena selama ini sering bicara keras ke orang lain. Tapi ketika energi yang sama dikembalikan kepadanya, reaksinya malah kelihatan tersinggung. Secara logika, momen itu seharusnya jadi pukulan besar buat reputasinya. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Kontroversi itu ditambah exposure ke audiensnya Jack malah membuat karir streamingnya Clav ini makin naik. Pertumbuhannya terasa sangat cepat. Baru 2 minggu streaming serius di Kick, dia udah mengklaim memecahkan rekor donasi platform dalam satu stream dengan sekitar $35.000. Dia juga sempat memamerkan total pendapatan sekitar $50.000 hanya dalam minggu pertama. Di waktu yang sama, followernya di berbagai platform juga ikut meroket sampai menembus 500 juta gabungan dari Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Dalam waktu singkat, dia berubah dari influencer niche menjadi figur yang mulai dikenal jauh lebih mainstream, jauh lebih luas. Dan buat orang-orang yang sejak awal udah merasa nggak tahan dengan kontennya, sayangnya Clav ini malah makin besar setelah itu. Dia bahkan mulai mencoba gaya IRL streamingnya yang terasa sangat mirip dengan orang yang sering dia kritik sendiri. Kontroversi berikutnya datang pada 20 November ketika Clav muncul di Fresh and Fit Podcast yang dipandu oleh Myron Gaines. Dalam episode itu, dia diberi panggung untuk menilai penampilan para model yang duduk di panel podcast, dan Clav sama sekali kagak ragu. Dengan gaya pseudo ilmiah khasnya ini, dia mulai membedah penampilan mereka satu persatu menggunakan istilah teknis yang kedengarannya ilmiah tapi juga sangat merendahkan. Klip dari momen itu langsung viral. Sebagian penonton memberikan tepuk tangan karena merasa Clav ini menempatkan para model itu di tempatnya. Tapi banyak juga yang skeptis, mempertanyakan kenapa seseorang tiba-tiba dianggap ahli hanya karena menggunakan bahasa ilmiah yang rumit. Bahkan ada yang mulai membandingkannya dengan Patrick Bateman, karakter yang ada di American Psycho itu, menyebutnya sebagai Patrick Bateman versi Gen Z. Beberapa hari kemudian dia kembali muncul di podcast yang sama untuk berdebat dengan Myron tentang satu topik. Apakah penampilan lebih penting daripada uang dan status dalam dunia dating? Argumennya terdengar rapi di permukaan, tapi banyak orang merasa kesimpulannya sangat dangkal karena dia sering menggunakan statistik dari aplikasi dating untuk menggambarkan seluruh realitas hubungan manusia, seolah hubungan itu seperti sistem leveling dalam video game. Tapi dari semua momen ini, ada satu yang benar-benar membuat internet itu ramai membicarakannya. Dalam salah satu diskusi, Clav menggunakan sistem penilaian objektifnya ini, dalam tanda kutip, untuk menilai seseorang aktor Hollywood terkenal, yaitu Michael B. Jordan. Dan menurut versinya, aktor itu hanya layak mendapatkan nilai 3,5 dari 10. Begitu klip itu beredar, internet langsung bereaksi. Banyak orang mulai bertanya-tanya apa Clav ini benar-benar percaya dengan sistem pseudo ilmiah yang dia gunakan, atau sebenarnya semua ini cuma rage bait yang sengaja dibuat untuk memancing perhatian. Apalagi ada orang yang menyadari sesuatu yang kerasa semakin aneh. Dalam sistem penilaian yang sama, Clav pernah memberi nilai lebih tinggi kepada Neon. Dan di titik itu orang-orang mulai curiga kalau semua ini mungkin bukan sekedar analisis ilmiah yang objektif. Bisa jadi ada hal lain yang sedang dimainkan di balik layar. Entah ego, strategi konten, atau mungkin cara paling efektif untuk membuat seluruh internet terus membicarakan namanya. Kalau kalian perhatiin salah satu alasan kenapa nama Clavikular ini bisa naik secepat itu adalah karena dia makin sering muncul bareng streamer lain. Salah satunya Neon, yang cukup sering live bareng dia sepanjang pertengahan November. Polanya hampir selalu sama. Entah lagi ngobrol santai atau nongkrong di Discord, Clav selalu berhasil mengarahkan perhatian kembali ke dirinya sendiri. Biasanya lewat analisis wajah orang lain dengan gaya pseudo ilmiah khasnya. Klip-klip dari momen kayak gitu cepat menyebar di internet dan lagi-lagi membuat namanya makin sering muncul di timeline orang.
Melihat betapa efektifnya kolaborasi kayak gitu, Clav juga semakin sering muncul di berbagai stream. Beberapa kali itu lagi bersama Edin Ross dan juga IRL stream bersama Ed Matthews. Popularitasnya memang terus naik, tapi di saat yang sama penonton mulai melihat semakin banyak tanda bahaya. Salah satu yang paling bikin orang khawatir adalah kebiasaannya terkait berbagai zat dan obat-obatan. Dalam salah satu stream dengan Edin, Clav sempat merekomendasikan Ozempic sebagai metode penurunan berat badan, bahkan mengklaim obat itu bisa membantu memperpanjang umur. Dia juga mempromosikan terapi testosteron dan steroid anabolik seolah semuanya aman, sambil menyebut kekhawatiran medis sebagai sekedar fear-mongering atau nakut-nakutin doang. Belakangan dia sendiri makin terbuka soal rutinitasnya, mengaku menggunakan stimulan sebagai pre-workout dan penekan nafsu makan, serta menyebut berbagai injeksi kayak hormon pertumbuhan dan peptide yang katanya membantu penampilan dan performa tubuh. Menurut cara pandangnya, masa depan manusia memang akan dipenuhi intervensi farmasi kayak gitu. Tapi bagi banyak penonton, semua ini kelihatannya kayak eksperimen tubuh yang sangat beresiko. Kontroversinya juga nggak berhenti di situ. Clav sempat membicarakan rencana operasi kosmetik ekstrim, termasuk operasi rahang ganda bernilai puluhan ribu dolar dan bahkan prosedur pemanjangan kaki. Salah satu modifikasi tubuh paling ekstrim yang pernah ada. Lalu datanglah momen yang benar-benar membuat internet shock. Pada stream tanggal 22 November, Clav terlihat menyuntikkan peptide kosmetik ke pacarnya yang masih di bawah umur langsung di depan kamera. Menurut penjelasannya, itu untuk membantu membentuk kontur wajah. Tapi dari sudut pandang penonton, yang kelihatan hanyalah seseorang tanpa pelatihan medis melakukan prosedur suntikan pada seorang remaja. Reaksi internet langsung meledak. Banyak yang mengatakan tindakan itu bisa termasuk praktik medis ilegal. Kekhawatiran itu makin besar ketika muncul klip lain yang menunjukkan Clav mencoba meyakinkan pacarnya untuk berhenti kuliah sebagai bukti keseriusannya dalam hubungan mereka. Di dunia nyata, perilakunya juga mulai memicu masalah. Dalam salah satu IRL stream menjelang akhir November, seorang stream sniper itu menemukan lokasinya. Alih-alih mengabaikannya, Clav justru kelihatan marah, melempar hinaan, bahkan ancaman di depan kamera. Orang itu sempat menantangnya bertarung tinju di acara Brand Race, tapi Clav menolak sambil terus melontarkan ancaman. Klip itu langsung menyebar dan memecah opini penonton. Dan disitulah inti masalahnya, bre. Clav baru berusia 19 tahun. Dia bukan figur mentor berpengalaman. Pada dasarnya cumanlah seorang remaja yang mencoba memimpin remaja lain yang sama-sama masih mencari jati diri. Ibaratnya kayak orang buta yang menuntun orang buta. Situasi ini makin rumit ketika klip-klip lama itu mulai muncul ke permukaan. Ada yang menunjukkan dia menggunakan hinaan rasial di streamnya. Ada juga yang memperlihatkan dia dan temannya mengganggu perempuan secara acak saat IRL stream di tempat umum. Pola perilaku kayak gini serasa sangat mirip dengan gaya kontennya yang dulu sering dikaitkan dengan Jack Doherty. Yang aneh, Clav sendiri kelihatan gak terlalu terganggu dengan kritik itu. Bahkan pada 3 Desember saat berpesta di yacht bersama Ed Matthews, sempat muncul candaan, atau mungkin bukan candaan, tentang kemungkinan dia menjalankan agensi konten dewasa secara diam-diam. Clav gak pernah mengonfirmasi, tapi reaksinya di klip itu membuat banyak orang merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Ironisnya, sebelum dia justru sempat menghabiskan satu episode di Fresh and Fit Podcast untuk mengejek tipe kreator yang sama, di permukaan hidupnya memang kelihatan berjalan lancar. Dalam bulan November aja dia menambah puluhan ribu follower baru di Kick. Instagramnya juga menembus ratusan ribu, dan TikToknya melewati 1,5 juta. Tapi semakin besar pengaruhnya, semakin banyak juga penonton muda yang mungkin terdorong untuk meniru kebiasaan berbahaya yang dia tampilkan. Dan pada titik ini hanya ada dua kemungkinan. Entah Clav ini benar-benar kagak memahami konsekuensi jangka panjang dari semua yang dia lakukan, atau dia sebenarnya tahu resikonya tapi memilih mengabaikannya karena kontroversi justru membuat kursus dan komunitasnya semakin laku. Apalagi belakangan dia juga mulai sering berkolaborasi dengan Sneako. Dari kolaborasi itu bahkan udah muncul beberapa momen yang lebih mengkhawatirkan, termasuk klip di mana Clav itu terlihat mengonsumsi sesuatu di depan kamera lalu bertingkah sangat kagak stabil selama stream. Secara teori tentu aja masih ada kemungkinan dia mengubah arah hidupnya. Semua orang bisa belajar dari kesalahan, tapi melihat semua yang udah terjadi sejauh ini, semakin banyak orang yang mulai ragu apakah perubahan itu benar-benar bakal datang. Dan ternyata benar perubahan itu nggak bakal datang, bre. Gue baru aja dapat update kalau dia sempat ditangkap di Fort Lauderdale atas dugaan memicu perkelahian antara dua wanita, lalu merekam dan menyebarkannya ke sosial media. Akibatnya dia kena tuduhan misdemeanor battery dan
konspirasi melakukan kekerasan. Jaminannya tuh ditetapin sekitar $1.000 dan dia sempat ditahan sebelum akhirnya dibebasin. Tapi masalahnya nggak berhenti di situ. Ini orang beberapa hari setelahnya collab saat live streaming. Dia ngomong mulai ngaco, kata-katanya diulang terus sampai akhirnya dia dilariin ke IGD karena dugaan overdosis. Setelah keluar dari rumah sakit, dia ngaku semua zat yang dia pakai ini cuman buat kelihatan normal di depan orang. Itulah jadi sisi ironisnya, dimana orang yang ngajarin looks maxing atau cara jadi versi terbaik diri lu sendiri justru lagi kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi seberapa jauh ataukah bisa lu bakal berubah untuk menjadi lebih menarik, tapi seberapa jauh lu ngerela ngehancurin diri sendiri demi validasi orang lain. Oke bres, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.